Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Begini teman-teman, berapa sih keuntungan ternak bebek pedaging itu? Banyak atau tidak? Terus apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang kita dapat? Nah, itu yang coba kita akan bahas dalam video kali ini ya teman-teman. Terus begini teman-teman, kemarin itu ada yang masuk pertanyaan dalam kolom komentar ya teman-teman. Pak, bagaimana Pak keuntungan ternak bebek pedaging itu kalau harga murah seperti saat ini Pak? Harga DOD-nya berapa? Kemudian pakannya berapa? Terus kalau harga sekian itu untungnya berapa? Bibitnya berapa, dengan semua rincian tersebut itu keuntungannya berapa. Jadi begini loh teman-teman ya, mengenai keuntungan ternak bebek itu sebenarnya kita itu enggak etis sekali teman-teman, kurang bagus lah kalau kita share dalam video ini. Kurang bagus, tidak etis menurut saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui secara detailnya seperti apa, keuntungannya berapa, kalau harga murah seperti saat ini berapa untungnya, pengeluarannya berapa, teman-teman bisa main ke kandang, baik ke kandang saya ataupun kandang-kandang teman-teman yang lain yang sudah lama beternak. Teman-teman bisa tanya mengenai detailnya yang dimaksud tersebut. Jadi saya kira mau menjelaskan teman-teman peternak itu kalau ditanya soal hal tersebut. Sangat mau kalau peternak bebek biasanya. Jadi saya khususnya kalau ingin ingin merinci manajemennya keuangan ternak bebek ini, itu ya bisa teman-teman kita rinci berapa DOD-nya, berapa pakannya, berapa obatnya, berapa listriknya, nanti keuntungannya dapat berapa, harga panennya berapa, itu bisa. Tapi menurut saya itu enggak ya kurang etis seperti itu tadi loh teman-teman. Enggak enak lah kita ya. Perasaan kita nggak enak kalau kita membicarakan keuntungan dalam beternak bebek. Sempat kita ulas berapa keuntungan ternak bebek itu, kita sebenarnya sudah di video saya yang lain, tapi cuma garis besarnya saja. Teman-teman. Jadi nggak rinci. Kalau pengen rinci itu bisa main ke kandang, baik kandang saya maupun kandang peternak lain, itu sangat welcome sekali. Saya kira mau teman-teman peternak itu mengungkapkan berapa keuangannya, manajemen keuangannya itu bagaimana, itu saya kira tahu. Terus begini, langsung ke pokok pembahasan ya teman-teman. Berapa keuntungan ternak bebek itu? Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan ternak bebek yang kita dapat? Itu banyak sekali faktornya teman-teman, yang mempengaruhi besar kecilnya kita beternak bebek itu banyak sekali faktornya. Nah, nanti coba kita akan ulas beberapa. Kemudian sebelum ke itu kita berikan berapa ternak bebek itu untungnya secara garis besar tanpa merinci bahan pakan dan panenan ya. Begini, keuntungan ternak bebek ini adalah tergantung dari jam terbang seorang peternak itu sendiri. Artinya kalau baru-baru memulai, misalkan baru 3 kali panenan atau 5 kali panenan, itu belum maksimal teman-teman keuntungan yang didapat. Misalkan teman-teman baru memulai 3 kali panen, kemudian teman-teman untung 500.000 per
100 ekor itu sudah bagus sekali menurut saya. Sudah bagus sekali. Nanti seiring dengan kemampuan teman-teman yang terasah, seiring dengan kita sudah terlatih memelihara meransum pakan, itu dengan sendirinya keuntungan kita akan meningkat. Nanti pasti pelan-pelan bisa untung 550 per 100 ekor, bisa untung 600 per 100 ekor, bisa untung 700 per 100 ekor. Atau nanti kalau teman-teman bisa mahir, sudah terbiasa, keuntungan 800 ekor, keuntungan 800.000 atau 900.000 atau 1 juta per 100 ekor itu mudah ya, mudah. Tapi pengalaman saya menunjukkan itu per 100 ekor itu kalau harganya tinggi, misalkan di atas harga 26.000, itu kita bisa untung 900 ribuan per 100 ekor teman-teman. Ya, begitu. Kalau 27.000 up itu bisa untung 1 juta per 100 ekor, begitu. Terus apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang kita dapat? Pertama, jam terbang kita sebagai seorang peternak itu sangat menentukan sekali keuntungan. Kemudian selanjutnya adalah ransum pakan yang kita gunakan teman-teman. Itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap keuntungan. Kalau ransum pakan kita tidak bagus, justru nanti keuntungannya akan jelek. Terus ada lagi yang mempengaruhi keuntungan, yaitu kualitas DOD. Kualitas DOD, kualitas bibit ini adalah mencakup soal kerataan, ya. Kerataan besar kecilnya itu sangat berpengaruh sekali terhadap keuntungan yang didapat, terutama kerataan besar kecilnya bebek itu loh teman-teman, itu sangat pengaruhnya itu besar sekali soal keuntungannya ya. Kalau kerataannya kurang bagus, otomatis keuntungan kita juga akan berkurang teman-teman, berkurang. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi keuntungan ya. Kita sebut secara umumnya adalah manajemen perawatan bebek. Dari bebek masih kecil sampai panen itu sangat berpengaruh perawatannya. Misalkan apa saja manajemen perawatannya, ya alas kandang, ya minum, ya vitamin, ya DOD itu sendiri, ya ransum pakan, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan itu semua harus berkesinambungan teman-teman. Tidak boleh hanya misalkan kita hanya mengasih pakan yang bagus saja, tapi kita mengesampingkan bibit, mengesampingkan alas kandang, mengesampingkan vitamin, itu tidak akan maksimal juga keuntungannya. Jadi semua harus termanajemen semuanya. Semua harus bagus ya. Tidak boleh bagus hanya salah satu saja. Terus ada lagi keuntungan yang kita dapat juga dipengaruhi oleh harga panenan bebek itu sendiri ya teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Misalkan ambil contoh itu saat harga panenan 27.000, itu untungnya bisa 1 juta per 100 ekor, bahkan bisa lebih ya kalau harga segitu. Kalau harga standar misalkan 25.000, itu ya tentunya juga akan menurun keuntungannya. Kalau harganya rendah sekali 22.000, ya tentunya sangat sedikit sekali ya. Jadi harga panenan itu juga pegang kendali soal keuntungan kita. Jadi itu ya teman-teman, kira-kira
mengenai keuntungan bebek ini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.